wabarakatuh. Halo kawan muda, dimanapun Anda berada, salam berbahagia di sepanjang usia. Sebagaimana saya sampaikan di konten sebelumnya kawan, bahwa keberadaan bangsa iblis di permukaan bumi ini hanyalah untuk memporak-porandakan derajat bangsa manusia di hadapan Sang Pencipta. Dan selanjutnya bangsa iblis terus berusaha keras untuk memutarbalikkan kemuliaan manusia hingga menjadi kehinaan. Kawan, bahkan yang sudah beriman pun bisa menjadi preman, yang peramah bisa menjadi pemarah, kemudian yang sabar menjadi syarat. Makanya orang itu kalau jauh dari Tuhan, deketnya sama hantu tuh. Dan selanjutnya tuh, bangsa iblis memaksa bangsa manusia ini dengan cara-cara yang licik, cerdik, tapi asik. Ya, iblis selalu menawarkan kesenangan dan kesenangan dengan modus-modus yang menyenangkan terhadap bangsa manusia. Karena jika bangsa manusia ini asik dengan kesenangannya, maka mereka akan mudah digulung oleh bangsa iblis dan dijadikan sebagai tumbal-tumbal api neraka. Padahal saya ini membicarakan kelicikan iblis, kejahatan iblis. Mestinya mereka itu sedih dan menangis. Tapi mengapa malah tertawa? Apakah iblis-iblis di zaman milenial ini udah pada bego kali ya? Selanjutnya, yang harus kita waspadai, jika kita memiliki program pendidikan anak usia dini yang adalah PAUD, tidak kalah hebatnya, tidak kalah canggihnya, bahwa bangsa iblis pun memiliki program penyesatan anak usia dini yang juga bisa dikatakan PAUD. Padahal saya ini bicarakan kejahatan kehebatan iblis. Mestinya manusia-manusia itu sedih, prihatin, tidak tertawa begitu. Apakah manusia-manusia di zaman milenial ini udah pada baikan kali ya sama iblis? Enggak. Maka jangan heran ya, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita masih usia TK sudah terampil sekali dalam hal memencet-pencet HP. Nih begini nih, lupa makan, lupa tidur, lupa belajar, lupa handphone. Kemudian ironisnya, ketika ayahnya mengetahui tindakan anak-anaknya, bukannya prihatin, bukannya sedih, tapi malah bangga. Lihat tuh anak gua, masih usia TK sudah terampil sekali mengakses berbagai aplikasi. Lu aja nggak ada apa-apanya, nggak bisa ngaji, nggak masalah. Emang gua pikirin. Yang penting ketika SD sudah bisa mengakses dunia. Hah? Dunia apaan bang? Dunia bokep. Lihat tuh, muka lu udah seperti kakek Sugiono tuh. Memang kita tidak memungkiri kawan, keberadaan HP ini benar-benar membantu atas kebutuhan kita dan sudah menjadi kebutuhan pokok di zaman ini. Dan bahkan menurut saya, keberadaan HP ini lebih banyak manfaatnya ketimbang menurutnya. Tetapi kawan, manakala anak kecil yang memegang ini, inilah bagian dari cara iblis untuk menyesatkan anak-anak bangsa manusia. Dan hal yang demikian ini akan berkembang terus. Tahu perkembangannya? Tidak sedikit di luar sana anak-anak baru kelas 1 SMP sudah pada cangkruan setiap malam di warung-warung kopi WP, memainkan HP begini sambil merokok lagi. Ini
kayak ular kobra mematuk ayam. Demikian juga rokok. Rokok ini menurut saya pun lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Lebih banyak untungnya timbang ruginya. Tapi manakala anak kecil yang mengonsumsi rokok ini pun merupakan bagian dari cara iblis untuk menyesatkan bangsa manusia. Kenapa? Karena apabila anak sudah kecanduan rokok, maka disitulah dia mulai menjadi pembangkang seorang guru, pembangkang pada orang tua, dan bahkan bisa belajar mencuri. Pernah satu ketika saya memergoki cucu saya sendiri sedang merokok. Ketika saya tegur, Masya Allah, cucu saya ngajak debat. Cung, kamu itu masih bocil, jangan merokok, kataku. Emangnya kenapa, kek? Ya karena kamu belum bisa mencari duit. Siapa bilang kayak aku belum bisa mencari duit? Aku bisa mencari duit. Bocil, kamu cari duit di mana? Di dompet kakek. Itu bukan mencari. Kalau di dompet itu mencuri, songong. Mencuri itu di luaran sana, kek. Tapi kalau di dompet itu bukan mencuri, kek, tapi mencopet. Kakek yang songong. Kawan itu yang berbahaya. Saya ulang. Ayo hitung-hitungan emas saya untung ruginya soal rokok. Tadi kan saya mengatakan bahwa rokok ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Sesuatu di dunia ini pasti akan ada manfaat dan mudarat. Dan menurut saya rokok ini lebih banyak untungnya daripada rugi. Ayo kita hitung-hitungan. Siapa saja yang diuntungkan oleh rokok dan siapa saja yang dirugikan oleh rokok. Dan yang diuntungkan oleh keberadaan rokok. 1. Golongan petani rokok. 2. Golongan pemilik pabrik rokok. 3. Golongan karyawan pabrik rokok. 4. Golongan pedagang rokok. 5. Cukai. Sekarang siapa saja yang dirugikan keberadaan rokok? 1. Golongan perokok. Tidak ada lagi. Jadi 5 golongan vs 1 golongan, lebih banyak mana? Tentu lebih banyak yang diuntungkan oleh keberadaan rokok. Oleh sebab itu Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan rokok. Merokok itu hukumnya makruh. Dihukumi makruh oleh Allah dan Rasulnya, bukan haram. Kalau ada yang mengharamkan rokok itu adalah Pertamina, pom bensin tuh ada tulisannya dilarang merokok. Itu menurut saya pun salah kaprah. Kenapa? Karena rokok tidak membahayakan. Yang membahayakan nih koreknya nih. Ini yang membahayakan nih. Mestinya tulisan di pom bensin itu bukan dilarang merokok, tetapi boleh merokok asal dikunyah. Kawan itu yang berbahaya. Begini kawan, di mana sih sebenarnya ruginya rokok? Saya akan cerita. Saya mulai dari dulu sampai sekarang umur 61 adalah perokok. Dari kesehatan, saya sehat-sehat saja, tidak pernah dirugikan oleh keberadaan rokok. Finansial pun demikian. Saya nggak ngerokok ya begini-begini saja. Nggak mungkin lah saya nggak ngerokok terus bisa membeli helikopter. Satu kawan begini. Karena saya merokok, istri saya menjadi bawel. Itu istri saya. Itu pun hanya menunjang saja. Karena dari soronya istri saya sudah bawel. Bawel sekali kawan istri saya itu. Kalau sudah berbicara rokok, sampai suatu ketika itu saya ngeres dulu. Saya lulus begini, saya walah
Sampean itu istri apa kompresor, apalagi harus saya batuk. Jangankan saya batuk, malam-malam saya DM begitu. Wah, istri saya sudah ngomel, Pak, sudah dibilangi jangan ngerokok, masih ngerokok terus. Lihat tuh malam-malam jenggong kayak anjing, berisik tahu. Oh, satu kau hubungan dengan rokok. Suatu ketika aku akan membuktikan bahwa batuk tidak ada hubungannya dengan rokok. Benar kan? 3 hari kemudian ada kucing datang batuk di depan pintu sampai muntah-muntah. Nah, ini saya mendapat bukti otentik bahwa batuk tidak ada hubungannya dengan rokok. Kemudian saya panggil istri saya, Bu, sini Bu. Apa Pak? Lihat kucing tuh Bu. Dari tadi batuk-batuk. Tanyakan tuh ngerokok apa enggak? Istri saya cuma nyengir saja kawan. Selanjutnya Pak, pernah suatu ketika istri saya sedang mensetrika pakaian saya. Pak, sudah dibilangi jangan ngerokok masih ngerokok terus. Nih lihat sarungmu bolong semua nih. Bu, yang namanya sarung ya bolong semua. Emangnya sarung pembalap, bolong atas bawah buntu. Balap apa Pak? Balap karung. Makanya kalau ada 17 Agustus ikutan balap karung tuh biar bisa membedakan antara sarung dengan karung. Sekali lagi, di saat corong masjid berbunyi mengumumkan orang meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, sudah dibilangi jangan ngerokok masih ngerokok terus. Lihat temenmu mati semua tuh. Ya Allah, sampai mati kau hubungan dengan ngerokok. Dan sekali lagi, ketika masjid berbunyi lagi, tetapi kali ini tidak mengumumkan orang mati. Belum sampai inna lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah dibilangi jangan merokok, masih merokok terus. Lihat temanmu mati semua itu. Padahal masjid itu mengajak atau mengumumkan kerja bakti. Akhirnya istri saya cuma nyengir saja. Kemudian saya pusing. Bu, sekali lagi, mati itu hubungannya bukan dengan rokok Bu. Mati itu hubungannya dengan kehidupan. Siapa yang mau hidup konsekuensinya juga harus mau mati Bu. Dan Allah sendiri yang berbicara, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kepada kamilah mereka dikembalikan. Begitu Allah sendiri itu yang berbicara. Bukannya setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami mati kecuali orang-orang yang tidak merokok. Gak ada begitu. Ini baru saya sampaikan. Bu, kamu tahu kan Bang Haji Rhoma Irama yang adalah multi talenta itu? Beliau itu perokok Bu. Dan bahkan sampai sekarang usia 74 kali ya, sehat-sehat saja, nggak ada gangguan. Dan bahkan pun tidak ada pengaruh dengan suaranya Bu. Sampai sekarang suaranya masih layak jual. Dan kalau aku bilang tuh beliau itu dapat berkah rokok loh. Maaf Bang Haji ya, maaf. Ini hanya argumen saya kepada istri saya saja Bang Haji. Silahkan merokok Bang Haji, moga berkah. Halo kawan-kawan yang berbahagia. Kita sebagai orang tua, anak dan cucu kita adalah merupakan amanah yang terpenting bagi kita adalah kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai masuk sejak dini, masuk usia dini ke dunia dewasa atau dunia orang tua. Karena bagaimanapun dunia anak-anak berbeda dengan dunia kita orang tua ini. Dan insya Allah kalau kita mampu menjaga anak-anak kita agar tetap asik di usianya, di dunianya, kita tetap bisa menjadi orang tua yang benar.
Kawanku yang berbahagia, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten selanjutnya, tentunya yang lebih baik dan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.